External condition always be uncontrollable. Gen Z itu jangan-jangan generasi yang dikutuk gitu ya. Di generasi apapun, di era apapun akan selalu muncul yang namanya ketidakpastian tentang UMKM ya. Semua orang suruh menjadi pebisnis ya. Masalahnya data menunjukkan bahwa 96% UMKM itu 90%-nya usaha mikro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naik ah. Selamat pagi semuanya. Udah pada sarapan belum? Oh, minta Bu Narsi nanti, Bu sarapan Bu. Ini mahasiswa belum pada sarapan katanya. Gimana kabarnya? Baik-baik aja atau enggak ini? Sudah pada kenal saya semua toh? Masa? Kan angkatan ini MKS semua kan ya? Atau oh bukan? Buset. Ya udah, saya dosen di FEBI lah intinya, ngajarnya cuma di MKS sama PS. Mohon izin nggih, Ustaz. Saya ngajar di FEBI, MKS sama PS ya. Jadi memang ya yang banyak tahu saya hanya mahasiswa-mahasiswa MKS saja ya. Oke, langsung ke materi aja ya, karena memang waktunya saya dikasih waktu cuma sedikit ya. Gitu ya. Jadi sesuai dengan judulnya ya, Empowering Gen Z, Hope or Hurdle ya. Jadi Gen Z ya, Gen Z itu lagi jadi topik yang hangat ya, hangat asik dibahas dan memang penting-penting nggak penting sih sebenarnya menurut saya ya, karena setiap generasi itu memang punya keunikannya sendiri teman-teman ya. Jadi ya ini seperti lingkaran siklus yang selalu berputar ya. Artinya generasi baru yang cenderung muda selalu dituntut oleh generasi tuanya ya. Dulu saya waktu jadi generasi awal ya, artinya milenial, saya maksudnya milenial ya, juga dituntut untuk lebih ya. Atau gampangnya kita tuh dianggap harapan atau hambatan sih sebenarnya. Sama juga waktu saya kuliah dulu digitukan ya oleh senior saya ya. Bisa jadi senior saya yang dulu juga sama digitukan oleh seniornya lagi begitu. Oke, next Mbak atau Mas, tolong. Nah, kita fokus dulu ke external condition teman-teman ya. Jadi memang ada pertanyaan yang serius ya. Artinya Gen Z itu generasi terkutuk atau enggak sih teman-teman? Hah? Karena kalau kita lihat nih ya, kok apes banget gitu loh. Usianya produktif ya, cuman baru aja masuk usia produktif langsung COVID teman-teman nih. Ya. COVID ya, ekonomi turun ya. Jadi banyak layoff, PHK di mana-mana. Perusahaan banyak yang PHK, banyak yang bangkrut ya. Pasar modal turun drastis ya. Terus perang juga sama. Lagi enak-enaknya recovery nih ekonomi nih ya. Ekonomi Indonesia recovery nih ya. Lagi recovery perang Ukraine sama Rusia. Rusia declare war ya dengan Ukraine. Otomatis supply chain-nya terbatas, food-nya jadi rantai pasokan makanan terhambat. Harga makanan melonjak drastis teman-teman ya. Baru-baru ini lagi ramai tentang middle class ya. Karena deflasi middle class wah kayak tergantung-gantung kayak gitu teman-teman ya. Jadi tergantung antara dua privilege ya. Karena yang dapat privilege itu cuma dua kelas. Top class sama poor ya. Artinya teman-teman kalau nggak jadi orang kaya banget atau orang miskin banget ya, itu nggak punya privilege teman-teman ya. Kenapa? Karena yang ditanggung negara hanya orang yang miskin sekali. Mohon maaf saya sebut miskin ya. Karena memang pembahasan saya akan saya fokuskan ke ekonomi ya. Dan orang-orang kaya itu ya memang secara resources kuat, otomatis mereka punya privilege yang lebih. Bagaimana dengan middle class? Negara nggak tanggung ya. Komunitas juga nggak tanggung, semuanya ditanggung sendiri, suruh bayar pajak dikencet lagi ya gitu. Ininya jadi gantung-gantung kayak gitu teman. Nah makanya menjadi pertanyaan serius ketika Gen Z itu hidup di era-era yang memang bahasanya sih VUCA ya, volatility, uncertainties ya. Terus intinya
ada di medium-medium yang memang krisis ya. Kita boleh sebut krisis ya, walaupun sebenarnya banyak orang-orang pemerintahan yang nggak mau menyebut kita ini lagi krisis sebenarnya ya. Tapi kondisi ekonomi makro maupun mikro menyebutkan hal demikian. Makanya pertanyaan ini muncul teman-teman. Gen Z itu jangan-jangan generasi yang dikutuk gitu ya. Oke, next Mbak. Thomas ya. Sekarang kita lihat sejarah dulu teman-teman ya. Apakah benar ya? Artinya Gen Z ini yang generasi paling terkutuk nih ya. At least ada 3 kejadian besar di Indonesia ya. Dimulai dari 98, krisis moneter ya, reformasi. Dari orde lama, orde baru tumbang jadi reformasi, sekarang negara demokrasi. Krisis 2008, The Fed ya, bubble-nya pecah, collateral debt mengambang semua, gagal bayar di Amerika, berimbas ke seluruh dunia. Waktu itu pasar modal terjun bebas 50% minusnya. Bayangin minus 6% aja nangis saya, apalagi 50% tuh. Alhamdulillah saya belum masuk pasar modal waktu itu. Dan Covid 2020, ini zaman kalian. Nah pertanyaannya, kenapa kok di setiap generasi muncul krisis teman-teman nih? 2008 itu zaman saya teman-teman. Saya kuliah itu 2007. At least 2008 krisis, 2009, 2010 saya lulus masih proses recovery teman-teman. Dan itu memang ya ngeri juga. Terus apakah ada perang? Ada teman-teman ya. Zaman saya pun ada perang. Zaman dulu ada namanya Irak versus Amerika. Amerika nyerang menginvasi Irak, ya kan? Terus ada namanya Arab Spring di 2010 apa 2011 lupa saya. Gejolak di Timur Tengah. Ekonomi makro itu kan saling terhubung ya teman-teman ya. Artinya ketika satu bergejolak, dia akan mempengaruhi seluruh rantai pasokan atau rantai keuangan di seluruh dunia. Begitu. Apalagi di 98 angkatan bapak saya itu lebih parah dari kita dan kalian semua di sini. Artinya setiap generasi yang seperti saya singgung di awal itu punya krisisnya sendiri teman-teman. Ya. Jadi secara otomatis kita semua ini dikutuk teman-teman ya. Dikutuk oleh sistem ya. Artinya sistem ini memang memungkinkan atau selalu masuk pada circle yang namanya swing low dan swing high. Dia swing low, swing high, swing low, swing high. Boleh di next Mbak. Kita akan lihat sejarah dunia teman ya. External condition ini masih di external condition tapi world ya atau American. Kita lihat 775 Revolution War ya. Dia naik, era of good feeling, naik lagi Transcendental Awakening ya 2002 sekitar 822. Mexican War turun lagi, Civil War, The Great Awakening, World War I, Perang Dunia I, lanjut turun lagi, Perang Dunia II. Udah selesai, naik tuh. Indonesia juga waktu itu naik. Perang Dunia Kedua diakhiri setelah Jepang dibom oleh Amerika, Hiroshima, Nagasaki ya. Waktu itu Indonesia mulai bangkit, merdeka sampai masa keemasannya di tahun-tahun sebelum reformasi. Ya, ya kita nggak boleh menutup mata tentang realita. Memang masa keemasan Indonesia waktu Pak Soeharto. Karena waktu itu ekonomi itu benar-benar kuat sekali. Pas kita nilai tukar rupiah itu dari 6.000 cuma mentok tuh 8.000. Sekarang udah hampir 16.000, turun 15.500. Kemarin hampir menyentuh 17.000. Artinya selama periode kita merdeka atau reformasi itu udah meningkat 100% lebih ya. Atau depresiasi 100% lebih. Turun lagi dan ini di era kita teman, we are here, millennial crisis. Artinya setiap generasi itu punya krisisnya sendiri-sendiri teman-teman ya. Terus next Mbak. Nah, cycle ini selalu berulang teman-teman. Kok gitu? Makanya saya tadi bilang bahwa kita itu hanya the part of the system. Kenapa? Karena cycle-nya dia akan terus berulang ya. Every collapse in history follow the same cycle ya. Dimulai dari new order, the rise, the top, the decline, terus crisis. Ini bagian ekonominya ya. Dimulai dari strong leadership, terus naik,
ya semakin naik ya. Orang-orang mulai greed-nya mulai muncul, ya artinya mulai serakahnya mulai muncul, mulailah muncul yang less produktif, ya. Terus namanya losing competitiveness, wealth gap, kesenjangan kesejahteraan udah mulai muncul kan, kesejahteraan. Terus large debt, utang yang besar, negara mulai mengucurkan banyak utang, ya. Artinya butuh pemasukan income dari utang. Turun lagi sampai weak leadership, sampai yang namanya revolutionary, akan naik lagi. Jadi swing low, swing high, swing low, swing high, swing low, swing high. Mungkin berhenti nanti kalau pas kiamat doang tuh ya. Jadi kalau kiamat dia akan terus berulang. Nah, kita ada di situ semua teman-teman. Ya. Jadi memang sebutan bagi generasi Z yang dianggap less productivity, ya, pemalas dan macam-macam itu. Sebenarnya di semua generasi sama aja. Artinya apa? Memang sistem kita atau sistem dunia ini berputar seperti itu, ya. Gitu. Di sini ada large step nih, ya. Ini misi saya. Hati-hati dengan hutang teman-teman, ya. Karena data menunjukkan Gen Z itu yang banyak terlibat hutang daripada generasi lainnya karena akses kemudahan. Kalau kita lihat itu nomor 13, utang kalian semakin banyak, itu semakin menjerumuskan kalian ke yang namanya hal-hal yang tidak baik, ya. Oke, next, Pak. Artinya apa, teman-teman? Ya. Di generasi apapun, di era apapun, akan selalu muncul yang namanya ketidakpastian, terutama ketidakpastian eksternal, teman-teman, ya. External condition always be uncontrollable. Artinya apa? Kondisi eksternal kita selalu tidak akan sanggup mengaturnya, mengontrolnya. Kalau kita nggak sanggup mengontrolnya, ya jangan disalahkan. Kan di setiap generasi, termasuk di generasi kalian, itu selalu muncul yang namanya orang-orang yang playing victim. Ini saya pakai bahasa kalian, ya. Merasa menjadi korban, ya. Ya saya nggak sukses kuliah karena pemerintah, gitu, ya. Harga-harga mahal, lawan kerja susah, gitu, ya. Nah, udah tahu lawan kerja susah, kalian nggak mau belajar, kan, gitu. Artinya apa? Kita tidak boleh ya, sorry saya kira ralat, ya, tidak bisa. Boleh sih, boleh kalau mau nyalain pemerintah, boleh aja, ya, hak kalian, ya. Artinya, tapi kalau kita menyalahkan kondisi eksternal itu percuma, ya, karena akan selalu berulang lagi seperti itu, ya. Jadi jangan playing victim, pesannya di sini. Artinya merasa menjadi korban itu hanya menghambat produktivitas kalian, ya. Walaupun relasinya kuat, teman-teman. Dalam ekonomi atau manajemen atau bisnis itu selalu berhubungan dengan kondisi eksternal, ya. Kondisi eksternal selalu mengintervensi internalitas kita, gitu. Nah, makanya gambarnya seperti itu, teman-teman, ya. Artinya ada invisible hand, ya. Ada sistem yang memang kita nggak bisa otak-atik, ya. At least cuma ada dua pilihan sih, ya. Pilihannya kita follow the system, ya, atau kita keluar dari sistem, ya. Masalahnya sanggup nggak keluar dari sistem, gitu aja sih. Kalau follow the system, semua orang atau masyarakat mainstream kebanyakan ya follow the system aja, cari aman, ya. Yang penting survival, artinya bisa bertahan, competitiveness-nya dapat. Nah, karena kalau kita melihat gap kesejahteraan, ya, hanya semua sumber daya di dunia ini hanya dikuasai oleh 3% manusia, ya. Artinya 3% itulah yang bisa jadi orang-orang yang mengendalikan sistem, kita termasuk dalam sistem tersebut, atau paling tidak kita, kalau dalam sistem itu ada 3, ya, sebenarnya. Ada user, pengguna sistem, dalam sistem informasi, ya, user,
terus super system ya, dan main system. Jadi ada 3. Nah, pilihannya di mana? Kalau main system ya kalian masuk pada sistem tersebut. Super system kalian berkeliling masih di dalam sistem, tapi masih memiliki kontrol terhadap sistem tersebut. Nah, user ini pengguna sistem. Hanya 3% manusia di dunia ini yang berhasil menjadi pengguna sistem. Ya. Dalam dunia bisnis pun sama ya, kita punya hype tentang UMKM ya. Semua orang suruh menjadi pebisnis ya. Masalahnya data menunjukkan bahwa 96% UMKM itu 90%-nya usaha mikro. Artinya apa? Selama 20 tahun terakhir di Indonesia, usaha mikro tidak mampu menjadi usaha kecil. Usaha kecil hanya 3%. 3% sisanya menengah, 1%-nya korporasi. Artinya 90% usaha di Indonesia itu mikro semua. Bahayanya di situ ya. Jadi memang, terus solusinya apa gitu ya? Next. Nah, solusinya cuma satu ya. Karena kita selalu berkutat pada 2 kutub, eksternal dan internal faktor ya. Kita sudah menyerah, karena kita boleh nggak menyerah terhadap eksternal faktor? Bukan boleh lagi ya, menurut saya disarankan ya. Disarankan untuk menyerah mengatur-atur eksternal faktor. Menyalahkan boleh nggak? Boleh-boleh aja. Tapi apakah harus fokus saja untuk menyalahkan? Menurut saya tidak. Karena lebih baik fokus pada penguatan yang namanya internal faktor. Internal faktor ada 3 kunci buat teman-teman Gen Z. Ada mindset, skill set, dan tool set. Mindset ini sering banget banyak orang yang meremehkan ya teman-teman ya. Banyak banget mindset opo ya, genset ya biasanya ya. Teori-teori tok, ora praktek gitu ya. Kebanyakan teori nggak praktek gitu. Banyak banget teman-teman ya, terutama netizen ini ya, meremehkan yang namanya mindset teman-teman. Padahal mindset itu nomor 1. Ini urutan ya, mindset dulu. Seperti kita berbisnis, kita kalau memulai bisnis, mindsetnya dulu teman-teman. Jangan langsung loncat ke toolset. Toolset itu sumber daya yang berbentuk, bahasa ekonominya resources, capital, kalau bahasa keuangannya modal. Jangan ke modal dulu, mindsetnya dulu. Mindsetnya nggak dapat, jangan berbisnis. Menjadi seorang profesional juga sama. Teman-teman lulus kerja di perusahaan, menjadi seorang profesional. Nah, profesional itu mindset sebenarnya. Tanpa mindset profesional, teman-teman nggak akan bisa menjadi yang namanya profesional. Saya ada beberapa saran, sebenarnya banyak banget ya contoh mindset yang perlu teman-teman terapkan di kehidupan ya. Cuman saya ada pengalaman pribadi sih ya. Saya sendiri selalu merata yang namanya mindset melampaui ya. Apa itu melampaui, yang tahu nggak? Jadi lampauilah apapun itu. Contoh, dulu waktu saya kerja sebagai praktisi kan, sebelum jadi dosen saya praktisi ya, praktisi perbankan. Saya pernah di bank-bank kecil. Saya nggak suka kerja di korporasi besar karena saya hanya menjadi sistem saja. Saya tipe orang yang nggak mau menjadi atau main sistem, saya nggak mau. Minimal super sistem lah. Jadi saya selalu memilih perusahaan-perusahaan kecil. Kenapa? Kalau perusahaan kecil, satu, saingannya dikit ya. Gajinya lebih dikit daripada perusahaan besar, no problem kan, saya mau belajar aja. Bukan nyari duit di sini ya, di kampus ini, karena sudah waktunya, udah maturity levelnya udah pas ya. Mindset melampaui ketika waktu di bank ya, atau di perusahaan lain, saya beberapa kali kerja di kontraktor ya. Ketika pimpinan ngomong ya, Mas kerjakan deadline seminggu, kerjain 3 hari, selesaiin 3 hari ya. Mas bisa nggak ngerjain ini? Saya nggak bisa sebenarnya. Saya selalu ngomong bisa pak, bisa bu. Nggak pernah saya ngomong nggak bisa. Karena saya pede aja waktu itu. Pede apa? Saya mempunyai skill yang namanya fast learning ya. Pede, selalu jangan pernah tolak pekerjaan.
lampaui setiap apa yang diinginkan pimpinan. Dengan bisnis pun sama teman-teman. Teman-teman punya bisnis nih, ya, punya bisnis, konsumen minta apa, harganya kemahalan Pak, turunin harganya. Kalau nggak bisa turunin, ganti konsumennya. Sesimpel itu. Jadi lampaui user kita. Kita ini selalu bisa dianggap sebagai produk, ya, mohon maaf ya, ini nggak bahasanya nggak bagus. Kita itu bisa dianggap sebagai produk. Kita itu ada yang menggunakan. Artinya dalam sistem ekonomi kita, ya, entah kapitalis, entah kiri kanan, nggak peduli saya ya. Kita itu produk. Kalau kita jadi profesional, kita digunakan oleh bos kita, pimpinan kita. Kalau kita sebagai pebisnis kan dianggap bos ya? Enggak, bosnya konsumen dong. Kalian tetap aja produk. Ya, bosnya konsumen. Konsumen minta apa? Tuntut penuhi. Kalau nggak bisa, ganti segmennya, ganti konsumennya. Sesimpel itu. Karena apa? Competitiveness ya teman-teman. Artinya lampaui. Ya. Cek siapa yang paling hebat di satu institusi teman-teman nantinya kalau sudah menjadi profesional ya. Cek supervisornya sopo, skillnya apa aja, lampaui teman-teman. Sesimpel itu. Jadi selalu punya mindset saya harus menjadi orang yang dipecat paling terakhir. Karena semua perusahaan akan melay off semua karyawannya pada waktunya. Kecuali institusi pemerintah ya. Institusi pemerintah mah enggak, yang nakaya. Hanya PNS yang diizinkan untuk ngalas itu hanya PNS saja. Di institusi swasta, BUMN itu ya enggak lah. Karena semua perusahaan akan melay off karyawannya pada waktunya. Tinggal urutannya aja, kalian nomor 1, pertengahan atau paling terakhir sendiri, gitu aja. Jadi message seperti lampaui. Ya, capek enggak? Capek banget ya. Kan pilihan teman-teman mau menjadi orang yang super biasa aja atau ikut di sistem, kan tadi saya udah bilang kan. Artinya semua itu pilihan. Gak ada yang baik, gak ada yang buruk. Yang penting gak ngerepotin orang lain, ada gitu aja. Kadang kita itu munafik ya. Munafiknya gini, saya gak mau ngejar dunia, saya mau fokus ke akhirat. Oke. Tapi jangan repotin orang lain, jangan ngerepotin negara ya. Nanti minta ke negara, protes ke negara. Nanti pinjam duit 100 gak dikembaliin ya. Nanti pinjam buku gak dikembaliin. Repotin orang tua, saudaramu mau repoti, ujung-ujungnya pahalamu kasih ke saudaramu, ke temenmu. Kalian fokus ibadah tapi ngerepoti orang lain di dunia. Kira-kira orang lain itu akan nagih gak di akhirat? Nagih lah. Semua hal diperhitungkan sampai 0 semuanya di akhirat. Makanya hati-hati ya. It's okay kalau teman mau memilih untuk menjadi sederhana, gak apa-apa. Karena menurut saya gak ada orang yang memilih untuk menjadi miskin. Gak ada. Rasulullah itu memilih menjadi sederhana, bukan miskin. Karena aslinya Rasulullah kaya raya, tapi beliau memilih menjadi sederhana. Beda ya, memilih menjadi sederhana dan memilih menjadi miskin. Kalau Anda masih di kategori, mohon maaf, menengah, kan ada 3 dan 4 sih ya, golongan prasejahtera atau miskin, menuju kemiskinan, menengah menuju atas ya. Kalau kalian masih berkutat di situ ya, berusahalah. Kenapa harus berusaha? Karena teman-teman itu 30% orang-orang yang beruntung di Indonesia. Simpel aja, yang bisa kuliah. Ya. 70% orang di Indonesia itu masih lulusan SMP, SD sampai SMP. Tengah-tengahnya SMA 30%. Gak sampai 30%, malah turun lagi, ini angkanya 17-an kalau nggak salah. Karena golongan menengahnya hilang. Yang kuliah itu kan golongan menengah teman-teman. Orang bawah nggak bisa kuliah, nggak punya uang, kecuali yang pinter, yang beasiswa. Orang golongan menengah yang kuliah. Nah kalau orang golongan menengahnya nggak punya uang buat bayar kuliah, ya nggak ada yang kuliah. Makanya ini kompak tahun ini semua penurunan terjadi di universitas-universitas swasta. Bubble-nya pecah karena golongan middle class-nya itu tertekan menuju ke
area bawah ya. Bentar lagi paling perusahaan-perusahaan mulai off. Udah kelihatan kok. Cycle-nya itu kelihatan. Karena kebetulan saya pemain saham ya. Saya fanatik dengan pattern ya. Pola-pola hidup ini selalu muncul pola-pola. Manusia juga sama. Kalau kebiasaan bohong ya sampai selesai bohong terus. Gitu ya. Berikutnya skill set. Apa itu skill set? Skill set ya soft skill maupun hard skill ya teman ya. Tapi kalau skill set itu depend on ya, artinya tergantung pada apa ya, kalian sebagai apa, peran kalian sebagai apa, peran kalian sebagai profesional di swasta, di perusahaan-perusahaan korporasi ya, skill setnya berbeda dengan orang-orang yang entrepreneur. Terserah ya, saya nggak terlalu mendikonopiskan, mau jadi entrepreneur oke, profesional oke, mau jadi pengajar oke, yang di bidang education mau di bidang attendant, saya nggak terlalu mendikotomiskan hal tersebut. Yang penting skill setnya beda. Cuman pesan saya, biasakan interdisciplinary thinking teman-teman, karena itu yang dibutuhkan teman-teman di era sekarang. Interdisciplinary thinking itu apa? Bukan generalisme ya, artinya sebagai orang yang belajar semua hal, tapi menggabungkan. Kalau bahasa UIN-nya integrasi dan interkoneksi. Bedanya kalau integrasi dan interkoneksi itu kan menggabungkan ilmunya Allah dengan ilmu dunia. Nah kalau ini sama-sama dua-duanya ilmu dunia. Misal karena acaranya MKS ya, teman-teman MKS itu kan keuangan itu yang lagi hit apa? Analisis data itu butuh keahlian apa? Butuh keahlian statistik. Selanjutnya butuh keahlian apa? Butuh keahlian coding. Butuh keahlian apa lagi? Butuh menguasai JavaScript, HTML. Itu namanya interdisciplinary thinking. Jadi belajar hal yang lain, komplementer. Gunanya apa? Untuk melengkapi skill set utama kita sebagai ahli keuangan. Contoh lain, teman-teman keuangan sekarang eranya AI. Kalau teman-teman suruh bikin program AI, ya insya Allah belajarnya lama. Tapi bisa nggak membuat mappingnya, misal tentang risk management. Risk management dalam satu perusahaan itu kompleks. Lah yang tahu menggunakan mapping risk management di perusahaan, ya orang-orang keuangan, orang-orang IT nggak tahu. IT itu taunya bikin AI. Yang mapping siapa? Orang keuangan. Makanya carilah networking, belajar bagaimana AI dapat membantu risk management dalam level korporasi. Teman-teman jadi entrepreneur. Ya, entrepreneur itu di keuangan MKS itu kan outcome-nya salah satunya entrepreneur. Semua prodi di FEB itu entrepreneur semua. Outcome-nya salah satunya. Gimana cara memanfaatkan AI? Entrepreneur itu kan ujung tombaknya kan marketing. Temen nggak bisa ngelola, bisa jualan juga bagus. Aja. Gimana cara menggunakan AI? Pelajari itu, ya. Contoh marketing gerilya. Diintervensi menggunakan AI ini lagi rame. Tapi nggak tahu, saya yakin nggak akan masuk di sosial media teman-teman ya. Karena kan SEO-nya biasanya beda. Kalau saya kan nyarinya gitu. Coba cari bagaimana menggunakan AI untuk intervensi aspek-aspek manajerial pada perusahaan. Nah itu interdisciplinary thinking. Artinya skill set tidak terbatas pada satu pola yang memang menjadi keahlian khusus teman-teman. Bisa menggunakan komplementari disipliner ya. Disiplin ilmu-ilmu komplementer yang bisa diaplikasikan pada skill set utama teman-teman. Berikutnya tool set. Nah kalau ini debatable ya. Kenapa debatable? Tergantung. Jadi gini, tool set itu posisinya setelah running teman-teman ya. Mindset dulu, skill setnya punya, teman-teman jadi seorang profesional, udah punya resources baru tuh tool set. Contoh menjadi konten kreator yang awal-awal nggak usah kemeliti ya, nggak usah kemaki langsung beli kamera Sony yang 20 juta, jangan, pelan-pelan aja.
toh belum tentu laku ya karena bubble-nya udah pecah ya. Ya nanti bisa jadi di platform lain, entah platformnya akan muncul baru selain YouTube ya, yang lebih oke lagi. Artinya toolset muncul ketika teman-teman sudah mulai yang namanya apa ya? Intinya sudah memulai lah ya, udah memulai pemasukan ya, terus di manage, mulailah beli tuh toolset. Jadi contoh konten kreator mulailah nyicil kamera, lighting, udah sukses kayak Pak Guru Gembul sama Ustadz Gazi ya boleh pakai asisten. Kalau belum ya jangan. Ya. Urusin aja semuanya sendiri. Ya. Kalau mau jadi ahli keuangan juga sama, ya. Awal-awal ya belajar dulu, mau jadi entrepreneur juga sama, awal-awal belajar dulu. Belajar pada, makanya zaman dulu saya nggak pernah mau di perusahaan besar. Kenapa? Karena saya nggak bisa kenal bosnya. Sesimpel itu sebenarnya. Karena waktu saya penggemar Jack Ma ya, Jack Ma pernah ngomong gitu. Mulailah dari perusahaan kecil. Kenapa? Karena struktur organisasinya sempit. Kenal langsung owner. Kita bisa belajar langsung owner, ya resikonya gajinya kecil aja. Tergantung bisa gaji kecil itu kan perspektif ya, preferensi aja. Dulu waktu saya awal pertama kerja di Jakarta itu gaji nggak ada setengah UMR Jakarta pertama kali lulus ya, cuman 1,2 waktu itu UMR 3 jutaan lah, itu nggak hidup gitu ya. Jadi perkuat internal faktor teman-teman ya, karena semakin kuat internal faktor itu minimal bisa membuat teman-teman survive di kehidupan ya, di kehidupan dunia ya, kehidupan dunia nih ya. Nah kalau kita berbicara ke akhirat ya orang lain aja yang bicara, saya nggak berani ya. Saya bukan ahlinya di situ, saya di sini aja ya. Nanti digabungin aja. Intinya pendapat saya, pemaparan saya, coba digabungin dengan Ustadz Gazi ya. Bagaimana apa yang baik, apa yang buruk ya, filter semuanya. Artinya kita atau saya tidak akan terlepas dari yang namanya kesalahan dan preferensi. Sekali lagi preferensi, teman-teman preferensinya kemana ya, semua yang saya sampaikan bisa jadi tidak cocok dengan preferensi masa depan, tapi at least bisa membuat teman-teman survive aja ya. Survive itu ya part of the system tadi ya, bekerja profesional ya, menikah, punya anak, terlibat utang bank, KPR-nya melimpah, 30 tahun bayar utang gitu kan. Ini kan cycle ya. Nah saya mulai kalau saya pribadi alhamdulillah saya bukan termasuk orang yang suka berhutang ya. Utang saya cuma 50 juta. Cuma 50 juta. 50 juta itu cuma loh untuk seorang PNS. Coba tanya Pak Agus, benar sih utangnya berapa? Apalagi benar itu jet set beliau ya, utangnya mungkin 1 miliaran ya. Utangnya cuma 50 juta teman ya. Artinya saya nggak suka berhutang, saya mending gitu sederhana daripada berhutang ya. Ngapain sih Apple, apa itu Apple ya, iPhone apa itu iPhone, mobil saya juga beli second aja. Ngapain sih kredit, toh keluar showroom langsung turun 30%. Menurut saya hanya orang-orang yang nggak tahu keuangan aja yang beli mobil baru tuh, pakainya kredit lagi ya. Nah, orang-orang MKS nih nanti jadi profesional, duitnya banyak. Kalau kredit mobil, nah ilmu kalian nggak kepake tuh berarti. Kenapa? Mobil keluar showroom langsung turun 30% teman-teman. Ketik pertama langsung 30%. Statusnya used car atau mobil bekas. Langsung tuh 1 menit 30% turun trade ya. Beli KPR rumah buang-buang energi kalau saya. Makanya saya mending kontrak, ngapain beli ya. Nanti kalau udah punya beli yuk ya. Mungkin itu saja teman-teman ya, biar supaya tidak terlalu lama karena pas 30 menit kayaknya. Saya dikasih waktu 30 menit. Terima kasih semuanya. Semoga dapat bermanfaat ya. Selamat siang semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo Mas.